welcome back to my channel. Thank you udah klik video ini. Oke guys, jadi ini aku udah masuk ke video untuk mengatur keuangan aku di week 4, dan aku mau evaluasi dulu yang week 3 nya di bulan Agustus ya. Jadi ini nggak kerasa udah mau di penghujung ini ya, udah mau di penghujung bulan. Jadi di sini aku udah siapkan trackernya dan aku udah isi di week 4 nya berapa yang bakalan aku stuffing untuk ke bindernya aku ya. Jadi di sini sebelum aku masuk ke video budgeting ke minggu keempat, aku mau evaluasi dulu yang minggu ketiganya ya guys. Oke, jadi di sini untuk week 4 aku ada kesalahan. Tadi aku tulis ya anggarannya untuk yang minggu keempatnya, dan ternyata uangnya tuh nggak ada pecahan gitu. Jadi aku pikir aku nggak perlu menganggarkan untuk biaya ekstra atau dana jaga-jaga, jadi aku tetap menggunakan yang week 3 ya. Jadi untuk biaya dana jaga-jaga untuk week 4 itu nggak aku ini kan ya guys ya, nggak aku stuffing. Oke, di sini aku masuk ke jajan aku. Di sini aku bakal cek berapa sisanya. Dan untuk jajan aku ini masih bersisa 20.000, dan kemarin udah kepake 5.000 ya. Jadi kemarin tuh aku ada beli sarapan sekali, jadinya kemarin kepake gitu. Oke, berarti 5.000 yang udah aku pakai, ini aku akan isi aktualnya dan sisanya. Lanjut ke jajan anak. Untuk jajan anak ini aku cek dulu. Oke, untuk jajan dia di sini masih ada 11.000 lagi. Jadi untuk jajan anak di sini aku butuh kalkulator ya. Di sini aku catat dulu sisanya ada 11.000, dan kemarin tuh aku budgetkan 25.000. Jadi di sini aku pakai kalkulator biar nggak error. Kurangin 11, jadi di sini bersisa 14.000 lagi. Berarti 14.000 yang dia pakai dan 11.000 yang tersisa ya. Oke, lanjut ke jajan ke uang bensin. Uang bensin di sini beda banget dengan minggu-minggu sebelumnya. Di sini bersisa 20.000. Aku juga nggak tahu kenapa. Mungkin lebih hemat aja. Jadi kemarin aku cuma pengisian sekali aja untuk BBM-nya ya. Jadi dalam seminggu itu aku biasanya ngisinya 2 kali, dan untuk sekali pengisian itu biasanya 20.000. Jadi aku singkirkan dulu uangnya. Di sini aku catat untuk aktualnya 20.000 dan untuk sisanya juga 20.000 ya guys. Lanjut lagi untuk eating out. Eating out di sini bersisa 12.000. Berarti yang udah aku pakai itu 13.000 ya guys. Di 12.000 sisanya, 13.000 yang udah kepake. Lanjut untuk uang parkir di sini bersisa 22.000. Lebih tepatnya nggak kepake sama sekali, malahan ini uang recehnya bertambah. Seperti biasa aku kumpulin itu duit-duit yang suami aku taruh terserak-serak, itu aku kumpulin, jadi aku taruh di sini aja untuk bantu-bantu aku bayarin parkir ya. Jadi ini aku tutup dulu, dan untuk biaya jaga-jaga ini aku bakal cek. Sepuluh, 20, 25, dan ini masih bersisa 25.000. Jadi aku nggak simpan ya, karena tadi aku bilang untuk dana jaga-jaga itu nggak ada uang pecahan. Jadi aku tetap menggunakan biaya yang minggu lalu. Jadi karena di sini dekat week 4-nya tadi tuh udah ketulis, jadinya pas aku cek ternyata uangnya nggak cukup, maksudnya nggak pecah gitu ya. Jadi aku hapus ini, aku ganti jadi 0 ya guys untuk dana jaga-jaga ini. Oke guys, jadi di sini aku bakalan hitung dulu untuk sisa dan aktualnya ya guys ya, berapa yang kepake dan berapa yang bersisa. Sini aku bakalan hitung dulu.
Oke, jadi untuk aktual yang kepake itu udah 52.000 ya, yang udah aku keluarkan di minggu ketiga. Dan sisa dari budgetingnya di sini aku kayaknya double check kalau nggak salah, karena aku tadi bingung ya. Seharusnya kan biaya jaga-jaga itu tadi nggak ada, tapi masih terhitung gitu. Jadinya aku ada kesalahan dan aku sampai ngecek berkali-kali, kebingungan ya di video ini. Oke, di sini kan aku hasilnya 90.000. Padahal kan biaya dana jaga-jaga itu kan harusnya nggak dihitung. Jadi aku di sini aku malah hitung. Jadi ada kesalahan di sini ya guys ya. Jadi di sini aku kelarin gitu urusan ini supaya nggak ada kesalahan lagi. Oke, di sini aku mau lihat duitnya. Di sini ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 62, 64, 65 kan. Dan tadi tuh ada 90.000 dan itu kan berkurang 25.000. Harusnya dana jaga-jaga itu nggak aku masukin, tapi aku malah masukin. Jadi aku di sini error sendiri, aku ngitung sendiri, aku sampai ngitung berulang-ulang. Karena kan ada masanya ya guys, kalau kita tuh kayak kebingungan gitu, kenapa segini, kenapa begini gitu. Jadi ini nggak balance karena ada kesalahan di situ dan aku baru sadar itu tadi malam ya. Oke guys, jadi menjelang ini aku hitung-hitung dan perbaiki dan mikir sendiri. Di sini aku mau disclaimer dulu ya. Di sini tuh aku tuh cuma men-sharing sharing bagaimana cara aku mengatur uang aku. Dan kalau nilainya rendah apa nilainya ketinggian itu nggak bisa dibandingkan ya guys ya. Kita di sini tuh cuman sharing aja, jadi nggak bisa disamakan dengan kehidupan kalian, karena kalian nggak pernah tahu gimana kehidupan orang masing-masing orang gitu ya, seleranya bagaimana, kebutuhannya cukup apa enggak, itu nggak bisa disamakan ya guys. Jadi tolong jangan dilihat dari nilainya. Mungkin menurut kalian nggak masuk akal, tapi menurut aku bisa aja itu masuk akal. Jadi kalau menurut kalian mungkin nggak cukup, bisa aja sama aku cukup, atau menurut kalian ini tuh cukup dan aku merasa aku nggak cukup gitu, tuh nggak bisa ya guys ya disamakan. Jadi di sini aku tujuannya cuma sharing, jangan dilihat dari nilainya tapi dilihat dari cara aku mengatur keuangannya. Oke, jadi di sini aku udah singkirkan sisa uangnya. Jadi sekarang aku akan mulai cash stuffing untuk minggu keempat. Dan untuk jajan aku seperti biasa aku anggarkan 25.000. Kenapa cukup 25.000? Karena sebenarnya aku jajan pun nggak apa-apa ya guys, karena di kantor juga ada cemilan, ada makan sorenya gitu. Bahkan aku tuh makan 4 kali dalam sehari. Jadi ini cukup aja buat aku. Oke, untuk jajan anak ini aku kasih 5.000 per harinya maksudnya. Jadi ini aku anggarkan 25.000. Aku cuman kasih dia jajan sampai Jumat aja sih, tapi kadang aku nggak kasih dia jajan juga, karena tergantung ya, kalau dia minta aku kasih, kalau enggak sih enggak gitu ya. Oke, untuk uang bensin seperti biasa aku anggarkan 40.000 untuk 1 minggu. Dan biasanya uang bensin ini 2 kali aku isinya dalam 1 minggu. Untuk eating out di sini aku anggarkan 25.000 seperti biasa. Ini adalah uang kalau makannya misalnya sama suami atau sama anak, mau jajan di luar gitu, aku biasanya pakai eating out. Untuk koin dan parkir ini seperti biasa aku anggarkan 2.000 aja cukup ya, karena kayaknya aku juga nggak ada kemana-mana. Aku tuh butuh parkir itu paling di awal bulan pas aku mau belanja bulanan gitu. Dan untuk biaya tak terduga aku nggak anggarkan. Kenapa? Karena uangnya nggak ada pecahan, jadi aku pikir aku gunakan yang minggu ketiga aja, karena sebenarnya kan sama aja ya, uangnya bakal muter-muter juga gitu. Oke guys, jadi di sini aku udah selesai dan di sini aku bakalan hitung lagi berapa yang aku cash stuffing di minggu keempat ini tanpa uang jaga-jaga. Oke, jadi yang aku cash stuffing minggu keempat adalah 117.000. Jadi inilah yang aku cash stuffing di minggu keempat ini. Dan semoga aja ini berjalan lancar dan
aku ngerasa benar-benar lancar sih 1 bulan ini ya. Selama aku mengatur dengan cara mingguan ini, aku lebih terkontrol sih. Kalau aku ngatur bulanan tuh kayak seolah-olah aku ngerasa duitnya masih banyak nih, udah deh jajanin aja kayak gitu guys. Jadi di sini aku ngerasa terkontrol banget ya. Kalau diatur per minggu gini, hanya saja caranya lebih ribet aja sih menurut aku. Oke, jadi di sini aku udah kelar. Aku udah kelar dengan urusan cash stuffing aku mingguan aku di minggu keempat. Dan semoga kalian suka dengan video aku, dan mohon maaf kalau suara aku agak engap gitu karena memang kehamilan aku udah semakin membesar. Jadi di sini aku mohon dukungannya, semoga kalian tetap setia nonton video aku dan gak pernah bosan, dan semoga ada manfaat untuk kalian semua. Oke, see you, thank you guys.